Kasih dalam Kristus. Halo semuanya. Selamat pagi. Oke. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Baik. Ini kelas 5A. Kemudian Nadia sama Gideon. Ayo, Nadia sama Gideon belum mengumpulkan push up ya, sit up ya? Oh sudah, Nadia sudah ya? Udah tadi malam, Pak. Oh ya, Gideon, ayo Gideon yang belum ini berarti. Gideon yang belum ini. Ayo, lupa ya Gideon ya. Oke, Gideon paling lambat hari ini ya, jadi harus segera dikumpulkan. Kemudian untuk yang lain sudah dilakukan semua. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Push up-nya sama sit up-nya? Ada evaluasi mungkin? Nggak ada. Oke, jadi sebetulnya Pak Luis kasih tugas untuk mengkomen di YouTube itu ada maksudnya. Yang pertama jelas supaya videonya Pak Luis dilihat, itu yang pertama. Yang kedua, kalian ingat nggak kalau kalian buka YouTube, biasanya kalau kalian ngeklik ya, pernah nggak kalian ngeklik misal kamu pengen misal lihat kartun atau lihat game gitu ya, historinya banyak nggak dia? History atau linknya mereka banyak nggak? Banyak nggak? Banyak pilihan ya kan? Banyak pilihan ya kan? Nah, sebetulnya Pak Luis itu berharap ya, kalau kalian misal membuka linknya Pak Luis, pasti akan muncul mungkin link orang lain tentang push up dan sit up, atau link pembelajaran olahraga. Nah, Di sampingnya. ya itu biasanya seharusnya ya kalau kalian mau belajar ya, itu bisa melihat bukan hanya di videonya Pak Luis tapi juga di videonya orang-orang lain ya. Lupa saya lihatnya itu yang apa? Yang olahraga selama 1 minggu terus badannya bisa kurus itu Pak. Ya nggak apa-apa, itu tetap termasuk olahraga. Karena biasanya ya ini bocoran ya. Biasanya nanti ketika kalian mungkin SMA, SMP nanti pasti pengen nyoba-nyoba seperti olahraga 1 minggu, mengecilkan perut, membesarkan tangan. Nah, itu biasanya ya kan. Terus kalau misal kayak Thalia mungkin, terus anak-anak basket mungkin, tutorial cara dribble dengan di crossover, kemudian behind the back, nah kayak gitu-gitu. Itu memang jadi kalau zaman sekarang memang banyak cara-cara yang kita bisa gunakan untuk berlatih. Nah ini juga media pengingat buat kalian, jadi jangan lupa ya YouTube bukan hanya untuk nonton drakor, nonton K-pop, nonton musik-musik aja, tapi bisa juga untuk bukan hanya game aja ya, tapi juga bisa untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan diri. Kalian kalau ngedit video pasti lihat di YouTube pasti ada semua. Cara menuliskan nama keren di YouTube, nah itu ada. Pasti ya kan, pasti ada. Tinggal kalian klik YouTube-nya. Oke, itu intermezzo dari Pak Luis, itu pembukaan dari Pak Luis. Ya, kalau hasil push up, sit up, Pak Luis tidak ingin komentar ya. Rata-rata di angka 20. Rata-rata di angka 20. Ya, kalau Leon sama Nathan ya wajar lah ya kalau masih di bawah 10. Yang nggak masuk akal ini Deandra Kevin ada nggak? Saya push up 14, sit up 19. Ya itu masih normal sih, masih normal. Deandra Kevin nggak ada ya? Masih belum ada ya? Deandra Kevin masa push up-nya cuma 5 kan nggak mungkin dia. Dia badannya masih lumayan oke. Ya bukan berarti kalau yang
bukan berarti yang tidak Pak Louis sebutkan tidak oke ya badannya, bukan berarti itu ya. Cuma memang ya, makanya kan Pak Louis pernah bilang, Pak Louis tahu ini kalian bisa bohong, bisa enggak. Kalau sejauh dari angka itu masih normal, sejauh dari angka itu masih normal. Nah, cuma permasalahannya adalah Pak Louis tidak tahu kalian melakukannya benar atau tidak. Ya. Mungkin ada yang, Pak, push-up-nya saya bisa 25. Nah, ini ada yang push-up-nya 25, ada ini. Ya. Ada. Pak, ada yang sit up-nya sampai 30, ada. Ya. Tapi kan Pak Louis tidak bisa melihat push up dan sit up itu kalian benar apa tidak. Nah, jadi nanti kalau ada KI 4 karena sudah bisa di video, nanti Pak Louis akan lihat kalian benar apa enggak. Oh, itu ada Deandra Kevin. Deandra Kevin. Push up masa cuma 5. Oh, badannya kuat gitu kok Deandra Kevin. Ya. Mungkin lagi nggak niat mungkin. Ya. Oke, itu. Terus kalau yang Quincy lekas sembuh kalau masih sakit, ya. Lekas sembuh saja kalau masih sakit. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi di LKS. Jadi materinya sangat mudah dibandingkan prakteknya. Karena memang kebugaran jasmani ini mudah mudah di teori tapi susah di praktek. Mungkin nanti akan ada bahasa-bahasa kalbu, bahasa-bahasa susah. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, kalau misalkan presentasikan sekarang, kalau kalian kesusahan daripada melihat kamera, bisa melihat ke LKS. Yuk, yang LKS-nya belum dikeluarkan dulu. Dan Pak Louis sudah menyiapkan video kebugaran jasmani yang akan kalian lakukan selama 2 minggu. Kenapa kok 2 minggu? Karena minggu depan kalian tidak ada meet. Jadi Pak Louis akan kasih tugas 2 minggu. Oke, disiapkan LKS-nya. Oke, pencak silat sudah kita lewati dengan baik. Untuk gerakan kalian, evaluasinya adalah ini yang selalu lupa ya, pasangnya tidak diganti, ayo. Jadi sebetulnya itu hampir mirip sama menari, ya, hampir mirip sama kita nari. Jadi pasangnya harus dipakai. Jadi jangan pasangnya tetap gitu-gitu aja. Jadi harus diganti, sama seperti nari, supaya keindahannya terlaksana dengan baik dan benar. Oke, Pak Louis bahas ya. Kita akan membahas ringkasan materi untuk daya tahan jantung atau kardiorespiratori. Ini adalah bisa bahasa Inggris, ya, kardiorespiratori. Ini daya tahan jantung ya, kardio. Nah, Pak Louis, respiratori itu apakah hanya jantung? Tidak. Sebetulnya kalau kalian tahu respiratori, kalau kalian search di Google, dia keluarnya akan ada paru-parunya juga. Jadi sebetulnya ini adalah daya tahan jantung dan paru-paru sebetulnya. Cuma supaya kalian tidak bingung, Pak Louis kasih daya tahan jantungnya saja. Karena di olahraga jantung ini yang paling penting ya. Jantung ini paling penting. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk berlatih tanpa mengalami kelelahan. Ini kalian sudah paham, di kelas 4 juga sudah pernah. Nah, tetapi ada perbedaan anak-anak. Sedangkan daya tahan jantung itu adalah kemampuan tubuh untuk menyerahkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh yang aktif. Nah, kalau kalian ingat di pelajarannya Bu Epti, ada yang namanya bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, yang tujuannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan memompa darah ke
paru-paru. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk olahraga, guys ya. Kalau kalian mengalami kelemahan di situ, maka stamina kalian akan berkurang. Jadi, orang olahraga itu harus melatih daya tahan jantungnya untuk tidak kelelahan. Ya, ibaratnya kalau kalian bahasa Jawanya ngos-ngosan. Nah, bukan bahasa Jawa ya, bahasa kalian ngos-ngosan. Ya, jadi kayak nafasnya terengah-engah. Kemudian pola latihan. Nah, ini karena Pak Luis ini pelajarannya olahraga, maka Pak Luis kasih nih pola latihan daya tahan jantung. Pak, saya ingin melatih daya tahan jantung. Nah, kalian belajar dari sini. Yang pertama adalah melibatkan otot-otot besar. Pak, otot-otot besar itu apa? Otot-otot besar itu terletak pada tubuh bagian bawah atau tungkai, yaitu bagian kaki ya. Jadi, melatih daya tahan jantung itu dapat dilakukan dengan berjalan, berlari, dan semua olahraga yang menggerakkan kaki. Lupa kalau tidak menggerakkan kaki gimana? Ayo, kalau tidak menggerakkan kaki gimana? Apakah bisa untuk melatih daya tahan jantung? Jawabannya adalah sebetulnya bisa, namun akan lebih lama. Ya, jawabannya bisa, namun akan lebih lama. Kenapa? Karena kalau hanya tangannya yang bergerak, kayak misal orang nge-gym itu kan tangannya yang bergerak, itu akan melatih otot-ototnya yang di tangan. Daya tahan jantungnya tidak akan bisa maksimal. Kemudian gerakan bersifat terus-menerus atau continue. Nah ini, senam, bersepeda, jogging. Ini dapat melatih daya tahan jantung lebih. Gerakan bersifat terus-menerus atau continue. Continue ini kalau kalian ingat aja bahasa Inggris. To be continue, bersambung ya. To be continue. Kemudian gerakan bersifat aerobik. Gerakan bersifat aerobik itu dilakukan dengan intensitas latihan yang cepat dan diukur dengan kenaikan detak jantung. Artinya semakin cepat detak jantung, maka intensitas dapat dikatakan tinggi. Nah, tinggal sedikit. Latihan reaksi. Latihan yang berfokus pada perpindahan gerak dengan cepat yang disesuaikan dengan stimulus yang diberikan. Stimulus, ada yang tahu stimulus? Stimulus itu adalah seperti perintah. Jadi perintah yang diberikan. Stimulus itu perintah ya. Jadi kalau kalian tidak tahu, segera ditulis. Stimulus itu perintah. Latihan reaksi mengkombinasikan antara jalan dan lari. Kemudian jalan dan berlari, aktivitas kegiatan jalan, contohnya jogging, berlari bolak-balik. Kemudian senam ini yang kita lakukan hari Jumat, senam ritmik, senam aerobik. Jadi terus-menerus ya, dengan bantuan musik. Oke? Itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, Pak Luis yang tanya. Pak Luis yang tanya, kalau nggak ada. Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang tanya. Oke, Pak Luis tanya. Pak Luis tanya ya. Kenapa olahraga seperti sepak bola, basket mungkin, ataupun kalian suka apa? Badminton ya? Kenapa kok tidak ada di list atau di daftar tadi olahraga-olahraga yang Pak Luis sebutkan untuk melatih daya tahan jantung? Ada yang bisa bantu Pak Luis ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Pak Luis ulangi. Kenapa olahraga seperti basket, kemudian basket, futsal mungkin, badminton tidak termasuk
atau tidak ada di dalam olahraga yang Pak Louis sebutkan? Pak, saya Pak. Oke, sip. Berarti sekarang Krishna, habis Krishna nanti Troy. Kok Krisna saya Pak? Arvin itu. Oh iya, Arvin. Ya, tapi kan namanya Krishna kan juga ada Arvinnya. Loh Oke. Pak, aku nggak tahu Pak. Nah, kenapa mic-nya dinyalakan? Kepencet Pak. Oh, alah. Oke, habis Arvin Leon ya, habis Arvin Leon. Arvin dulu, yuk. Karena bukan untuk melatih otot jantung, tapi untuk melatih otot tubuh. Gitu ya. Oke, nanti Pak Luis akan tanya Talia. Talia ada nggak? Talia, apakah ototmu terlatih ketika main basket? Nanti kita akan tanya Talia. Oke. Sekarang Leon dulu. Oke, terima kasih Arvin, jawabannya keren. Terima kasih. Ya Pak. Karena kalau kayak basket, sepak bola gitu-gitu, itu pakai alat. Yo, kalau sepeda juga pakai alat loh, Leon. Ayo. Iya sih. Oke. Nanti selagi kalian memikirkan, Pak Luis tanya Talia dulu. Talia, ototmu terlatih nggak kalau main basket, Talia? Sekarang Pak Luis tanya Talia deh. Ayo Talia. Gimana menurut Talia? Halo Talia? Halo. Ayo. Terlatih nggak ototmu kalau main basket? Tergantung Pak. Oke, yang mana? Bagian apa? Kaki, tangan? Kaki sih. Oke, kaki ya, kaki. Kenapa kok kaki? Padahal kan yang main tangan. Berarti yang tangan nggak terlatih ya? Ayo. Oke. Itu, Arvin, ada jawaban. Bahkan kalau basket pun kadang-kadang kita mainnya pakai tangan ya. Tapi yang merasa terlatih itu yang kaki. Nah, itu juga ada jawabannya loh sebetulnya. Itu juga ada jawabannya loh. Coba mungkin anak-anak yang lain coba bantu jawab. Bantu mikir lah. Ayo. Loh, Talia main basket pakai tangan, tapi yang merasa terlatih kaki. Loh, bisa itu, bisa. Bisa, beneran bisa. Joven pun bisa gitu. Joven main sepak bola, tapi kalau jadi kiper yang terlatih malah tangannya. Bisa. Oke, kenapa? Lalu balikkan ke pertanyaan yang pertama ya. Kenapa kok olahraga seperti bola basket, futsal, kemudian bulu tangkis, kok tidak termasuk, bukan tidak termasuk ya, kenapa kok tidak ada dalam list untuk melatih daya tahan jantung? Kenapa? Ayo. Kalau masih belum tahu, Pak Luis akan kasih kata kunci. Kata kuncinya lihat di sifat-sifatnya. Ayo, ada yang bisa menerjemahkan nggak? Enggak. Bapak. Siapa ini? Oke, Troy. Siapa ini? Oh, belum ada. Lihat sifat-sifatnya. Kemudian cari mana yang tidak ada sifat-sifatnya di olahraga yang bola basket, kemudian futsal, sama bulu tangkis. Mana yang tidak ada? Coba. Tadi pola latihan daya tahan jantung ada 3 sifatnya. Ada 3 kan sifatnya? Ayo coba. Coba dijawab. Bianca, Evan mungkin yang pinter-pinter ini. Carol, Nadia. Ayo, bisa nggak? Karena olahraga ini memang logika, tapi juga anehnya ya, logika tapi juga itu sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, ada yang mau bantu Pak Luis? Waduh. Oke, Troy. Saya Pak. Troy, apa Troy? Perlombaan dan pertandingan. Apa? Kalau apa? Perlombaan dan pertandingan.
Itu kan sistemnya. Ini menyangkut olahraganya. Itu terlalu melebar. Ya kalau lari juga ada pertandingannya. Kalau sepeda juga ada perlombaannya loh. Troy, kamu pernah lihat lomba lari kan? Nah, itu juga ada perlombaannya, jangan salah. Ayo. Oke, Pak Luis tanya. Sekarang yang bisa bantu Pak Luis, sifat, ini tinggal menyebutkan ya. Sifat pola latihan daya tahan jantung ada berapa sifatnya? Atau ciri-cirinya? Gerakannya ada berapa tadi? Lah, masa nggak tahu? Oke, pinter. Ada tiga. Pak Luis minta tolong satu orang yang bisa menyebutkan tiga-tiganya. Siapa? Siapa? Waduh, nggak ada yang mau bantu Pak Luis ini. Pak Luis mikir sendiri lah ini. Ayo, Uy. Saya cuma tahu 2, Pak. Ayo. Lah, kok 2 sih? Ada tadi sudah Pak Luis jelaskan 3 loh. Ayo. Siapa? Masa Troy lagi? Masa kelas ini cuma Troy lagi isinya? Ayo, yang lain. Ayo Nadia, Selin, Bianca. Oh, Joven ya, Joven. Yuk. Apa? Ada 3 apa aja? Latihan reaksi, jalan dan berlari, senam aerobik dan senam ritmik. Itu jenis-jenis latihannya. Kalau ciri-cirinya, ayo, ciri-cirinya gerakannya harus gimana? Sifatnya. Itu latihannya, Joven. Itu bentuk latihannya. Beda ya, bentuk latihan sama sifat. Contoh ya, ini contoh. Aduh, Gideon ini ngapain lagi? Ya, contoh. Yang namanya sifat itu contoh. Misal contoh, Selin itu adalah anak yang baik. Nah, kalau latihan itu contohnya berarti perbuatan yang dilakukan Selin. Oh, dia bisa memberi temannya makan ketika temannya lapar. Itu latihannya. Nah, kalau sifat itu berarti kayak baik. Nah, oke, Nadia, apa Nadia? Ayo. Gerakan yang melibatkan otot tutup besar. Oke, 1. Terus yang nomor 2. Otot tutup besar. Nomor 2. Gerakan yang aerobik. Oke, pintar. Nomor 3. Gerakan bersifat terus-menerus dan koordinasi. Oke, terima kasih Troy sudah membantu Nadia walaupun tidak disuruh, ya kan? Oke, sekarang Pak Luis tanya. Basket, futsal, sama bulu tangkis lah ya. Mana yang tidak ada di sifat-sifat ketiga gerakan itu? Ayo, mana yang tidak ada? Pak Luis, Ya Leon. di sini kok kameranya mati semua, Pak. Kecuali Pak Luis kayak aku. Ya, nggak apa-apa lah. Ya Pak, yang penting kan bisa lihat Pak Luis ya kan. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, ada olahraga basket dan futsal. Nah, mana yang tidak termasuk di sifat-sifatnya pola latihan daya tahan jantung? Ayo, ini cuma memecahkan ini aja loh, lama. Aerobik, Pak. Aerobik. Ya, aerobik itu apa? Aerobik itu apa tadi? Aerobik. Aerobik itu apa tadi, Troy? Ya, gerakan disesuaikan dengan intensitas latihan. Oke. Cepat dan diukur dengan kenaikan detak jantung. Oke, intensitas latihan cepat ya dan sedang. Sekarang Pak Luis tanya, Joven pernah nggak latihan futsal cuma gitu-gitu aja, cuma ringan-ringan aja, pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Kalau pernah, jantungnya terlatih nggak? Kalau cuma gitu-gitu aja, cuma
cuma apa passing-passing aja. Terlatih nggak? Enggak terlatih. Kerasa nggak? Kerasa nggak kalau nggak terlatih? Enggak. Kerasanya dari mana kalau nggak terlatih? Joven capek nggak ketika cuma passing-passing aja, capek nggak? Enggak terlalu sih, Pak. Nah, kalau nggak terlalu jantungnya bekerja apa enggak? Pertanyaannya Pak Luis. Jantungnya bekerja, bekerja lebih cepat nggak? Ayo. Ayo, ini pertanyaan mudah loh. Jawabannya ya enggak lah. Kalian kalau main basket, Enggak. main futsal, ya terima kasih ya Troy sudah memecahkan satu. Ini masih satu. Jadi kalau kalian main basket, main futsal, kalau kalian cuma passing-passingan, jantungnya terlatih nggak? Jantungnya? Enggak. Enggak, soalnya kenapa? Capek nggak kalian? Woi, capek nggak? Enggak. Beda sama Pak Lu suruh lari 8 putaran. Ayo lari 8 putaran. Yang apa? Yang Stefani sudah jalan, ya kan? Yang Bianca sudah putaran kedua sudah apa? Sudah ngos-ngosan. Betul nggak? Ayo, betul nggak? Nah, jadi itu yang digunakan untuk melatih latihan daya tahan jantung anak-anak. Lah kalau kalian cuma main passing-passing, jantungnya dilatih nggak jantungnya? Lah itu, apalagi kayak Leon, tinggal nunggu bola di depan ya kan, tinggal nunggu bola di depan terus di syuting. Nah itu kan nggak capek sama sekali. Nah itu sudah tahu ya? Saya, Pak. Nah iya sudah tahu ya tapi ya, sudah tahu maksudnya pola latihan daya tahan jantung? Sudah tahu ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Lus kasih bocoran yang kedua. Bocoran yang kedua adalah bersifat kontinu. Ada yang di sini main basket lari terus selama 40 menit atau futsal kalian lari terus selama 40 menit, nggak ada jalannya. Ayo Pak Luis tanya, kalian kan pernah main basket sama futsal sama Pak Luis kan waktu di kelas dulu? Ada yang lari terus? Ada yang lari terus? Pertanyaannya Pak Luis, ada yang lari terus? Enggak ada. Nggak ada. Kalau mau lari terus itu jogging namanya. Seorang Joven aja pasti ketika habis lari terus dia jalan. Betul nggak Joven? Betul nggak Joven? Iya, Pak. Kemudian Talia pasti habis lari terus jalan. Nah, itu yang tidak dilatih di pola latihan daya tahan jantung. Oke, terima kasih anak-anak itu untuk hari ini. Jadi nanti untuk apa? Untuk tugasnya cukup banyak. Pak Lus akan kasih kalian video untuk kalian berlatih selama 2 minggu. Kenapa kok 2 minggu? Karena kemungkinan minggu depan tidak ada pelajaran. Jadi kalian akan Pak Lus kasih tugas selama 2 minggu. Itu dan juga satu lagi untuk mengerjakan LKS ya, untuk kerjakan LKS ya. Sekarang Pak Lus nggak mau kalian foto ya. Nanti kalian foto percumanya apa? Foto bisa di forward guys ya, memang bisa sih. Nah Pak Lus pengen nanti lihat jawaban kalian di kolom komentar, di komentar pribadi di tugas ya. Halaman berapa, Pak? Itu yang di mana? Yang di LKS itu halaman berapa itu di LKS? Jawabannya bagus. Halaman oke 6 sama 7 ya 6 sama 7 ya. Iyalah dua-duanya guys, sama isian ya oke. Itu nanti tugasnya. Terima kasih anak-anak, ingat jaga kesehatan dengan baik ya, jaga kesehatan dengan baik, jadilah anak yang baik juga ya, dan jangan lupa berolahraga ya. Pak Lus lihat dari sini badannya sudah berisi semua, jadi jangan lupa olahraga. Oke, terima kasih. Dadah. Makasih Pak Luis.